Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jaringan transfer tiruan, di mana kasus yang akan kita bahas adalah mengenai klasifikasi dan regresi. Jadi pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas mengenai jaringan saraf tiruan dengan kasus pengenalan pola ya. Di mana contohnya adalah kita mengklasifikasikan logika AND atau OR. Nah, logika AND atau OR itu gerbang logika bisa kita masukkan ke dalam kasus klasifikasi. Jadi inputnya kan misalnya 0, 1, 0, 1, outputnya bisa 1 atau 0. Jadi gerbang logika itu bisa kita kategorikan ke dalam kasus yaitu dengan klasifikasi. Sedangkan untuk kasus regresi itu adalah kasus yang kita memprediksi. Jadi kita memprediksi kira-kira outputnya itu kita prediksi lah ya, outputnya langsung kita bisa prediksi. Nah, untuk kasus klasifikasi jaringan saraf tiruan itu dibagi menjadi 2 kasus. Yang pertama adalah kasus klasifikasi, yang kedua adalah kasus regresi. Nah, untuk kasus klasifikasi ya, inputnya itu bisa berupa input yang bisa berupa biner ya, bilangan biner 01 atau numerik, bilangan numerik. Jadi bisa 0, 0,1, 0,2 dan sebagainya. Kemudian outputnya untuk sisi output itu merupakan suatu nilai untuk kategori tertentu. Jadi kategori misalnya gerbang logika N di mana inputnya adalah 01, maka outputnya adalah low atau 0 atau salah. Nah, jadi 0 itu dikategorikan low atau salah. Jadi kategori itu bisa 1 atau 0, bisa benar atau salah, bisa high atau low. Ya, untuk kasus misalnya tadi gerbang logika. Ya. Nah, contoh lainnya adalah misalnya kita di sini kategori jenis bunga. Jadi inputannya bisa berupa input lebar bunganya, kemudian panjang bunga, kemudian warna dari bunga, kemudian kelopak bunganya ya. Jadi inputnya itu lebar bunga, misalnya lebar bunganya berapa senti, kemudian panjangnya berapa, kemudian warna bunga bisa merah, kuning, hijau dan lain sebagainya. Kemudian kelopak bunga termasuk dalam input dari sistem kategori jenis bunganya gitu, klasifikasi untuk bunga. Kemudian outputnya di sini kita bisa jadi dengan berbagai nilai input tadi kita bisa mengkategorikan ya bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek dengan inputan dari tadi lebar bunga, panjang bunga dan warna bunga serta kelopak bunga. Jadi dari input tersebut kita bisa mengkategorikan masuk mana kira-kira bunga mawar. Jadi bunga mawar misalnya panjangnya tadi misalnya lebar bunganya misalnya 2 atau 2 atau 3 cm berarti masuk ke kategori bunga mawar misalnya. Warna bunganya misalnya bunga mawar merah berarti kan termasuk kategori bunga mawar. Sedangkan ketika dia berwarna putih masuk ke dalam kategori bunga melati. Jadi dari inputan itu kita bisa mengkategorikan termasuk ke dalam jenis bunga yang mana. Oke, ini contohnya. Jadi dari contoh ini di mana di sini diinformasikan bahwa X1 adalah panjang kelopak bunga, kemudian X2 adalah lebar kelopak bunga dalam milimeter dan ratio 0,2 mm. Jadi bisa kita coba aja sentimeter ini sebentar. Kemudian X3 itu di mana 1 merah, kemudian 2 putih, 3 hijau ya. Jadi kita buat dalam bentuk numerik ya. Jadi X3 ini kita buat
dalam bentuk nomor karena kan JST kan dalam bentuk nomor. Jadi parameter 1 masuk berarti masuk merah, kemudian 2 itu dengan putih, 3 hijau. Outputnya adalah ketika 1 memberi 1 maka dia termasuk bunga mawar, kedua bunga melati, ketika dia bernilai 3 maka masuk ke dalam bunga anggrek. Kemudian di sini X1 misalnya datanya adalah 2,1, kemudian X2 3,1. Jadi range-nya sekitar situ ya 2,1, X3 3,1, di mana X3-nya adalah 2. Berarti kita anggap dia termasuk outputnya adalah bunga melati. Ya. Baiknya memang di sini range-nya tidak terlalu jauh. Jadi kita data tersebut kalau lebih akurat kan, kalau dia tidak terlalu jauh misalnya 0,1, 0,2, 0,3 atau 1,1, 1,2, 1,3. Jadi dia tidak terlalu jauh ya. Jadi kalau kita lihat sampel di sini kan sampel per masing-masing bunga itu hanya ada 1. Jadi anak kira-kira BST seperti apa yang akan kita buat kalau sampelnya hanya 1. Jadi kalau misalnya sampelnya hanya diberikan 1 mata masing-masing bunga itu kurang bagus ya akurasinya, karena sampelnya cuma 1 ya. Data contohnya juga cuma 1. Itu baiknya memang kita memberikan di sini banyak sampel atau banyak contoh. Misalnya untuk kategori melati 2,1, 3,1 misalnya 2. Kita berikan contoh misalnya 2,2, 3,2, X2-nya, X3-nya 2,1 itu termasuk ke dalam melati. Kemudian 2,3, 3,3, 2,2 termasuk ke dalam bunga melati. Jadi sebaiknya kita memberikan kita mempunyai data sampelnya itu tidak hanya 1 tapi bisa lebih dari 1. Nah, setelah kita dapatkan keterangan informasinya, kemudian kita kita tabulasikan kan ke dalam bentuk tabel, maka kita desain. Selanjutnya kita lakukan adalah kita desain, di mana dari desain ini kita bisa melihat bahwasannya di sini ada input ya, inputnya di mana ada X1, X2, X3, kemudian ada X4-nya berupa bias. Jadi bias itu ada di setiap hidden layer, ada di hidden layer X3, X1 dan X2. Nah, kira-kira berapakah hidden layer yang boleh kita gunakan kira-kira ya. Jadi satu buah hidden layer itu maksimum 2 input ya. Sebaiknya itu maksimum 2 input. Nah, semakin banyak hidden layer, jadi makin banyak hidden layer itu maka akan semakin bagus. Namun akurasinya akan semakin jelek ya. Nah, kalau kita lihat di input ini akan terhubung dengan hidden layer di mana ada namanya bobot ya, bobot. Jadi input akan terhubung dengan hidden layer namanya di sini bobot yang kita kenal. Jadi ini sebenarnya sama seperti minggu kemarin ya. Jadi kita sudah belajar di mana ada hidden layer, kemudian ada hidden output ya. Kemudian setiap hidden di sini ya, atau hidden layer di sini itu kita input kita kalikan dengan bobot, kemudian di hidden layer kita summing function, kemudian kita fungsi aplikasikan. Jadi sama seperti yang minggu kemarin. Jadi kita kalikan kan input kali bobot, kemudian kita jumlahkan input kali bobot lagi, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita fungsi aplikasikan. Di mana fungsi aplikasinya adalah kita di sini menggunakan sigmoid ya. Fungsi aplikasi sigmoid. Jadi fungsi aplikasi sigmoid adalah 1/1 ditambah eksponensial dengan C. Ya. Nah, kemudian
di sini ada inverse. Jadi inverse-nya itu adalah inverse dari fungsi aktivasi. Nah, inverse ini digunakan untuk merevisi bobot. Ya. Jadi inverse di sini digunakan untuk merevisi bobot. Jadi kita merevisi bobot masing-masing bobot di sini, misalnya WH30, W10, W20. Jadi kita revisi dengan menggunakan inverse-nya. Kemudian baru kita dapatkan outputnya. Ya, kalau dia sudah errornya sudah mendekati 0 ya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk merevisi bobot, atau errornya sudah 0, kita tidak perlu untuk merevisi bobotnya. Ini contoh desainnya ya dari klasifikasi tadi. Misalnya tadi inputnya warna, kemudian kelopak, panjang, bunga ya misalnya. Kemudian kita buat desainnya adalah seperti ini, semisal ini ya contohnya. Ingat bahwasannya hidden layer ini makin banyak maka akan makin bagus, namun akurasinya akan semakin jelek ya, karena makin banyak hidden layer. Nah, latihannya adalah diminta untuk mencari ya permasalahan klasifikasi minimal 3 buah input dan 3 buah klasifikasi. Misalnya kelompok bunga, kita inputnya adalah bunga misalnya. Input misalnya kelompok bunga, panjang bunga, sama lebar bunga. Nah, kemudian outputnya misalnya bunga mawar, bunga melati, dan bunga dahlia misalnya. Kemudian Anda diminta untuk mendesain dan memberikan keterangan kira-kira permasalahan tersebut desainnya seperti ini. Kita kalian diminta untuk mendesain, kemudian mengklasifikasikannya ya. Jadi hanya mendesain saja untuk pertemuan kali ini ya. Jadi perlu diingat bahwasannya untuk klasifikasi ini adalah pengkategorian. Jadi kira-kira saat outputnya bernilai 1 termasuk ke dalam kategori bunga apa. Kemudian misalnya 2 kategori bunga apa. Jadi di sini mengkategorikan sistem tersebut termasuk ke dalam bunga apa gitu, untuk sistemnya, misalnya bunga tadi ya, contohnya adalah bunga. Kemudian selanjutnya adalah kasus regresi. Jadi kasus regresi ini inputannya diberikan input dan memprediksi ya. Jadi kita prediksi atau aproksimasi output. Jadi untuk kasus regresi sama klasifikasi ini sebetulnya kalau kita lihat dari blok diagram itu akan terlihat sama ya, sama. Namun untuk membedakannya, kalau untuk regresi dia outputnya itu langsung bisa kita prediksi. Misalnya kita contohnya memprediksi beban PLN ya. Jadi misalnya dia outputnya 19.220 ya misalnya, kemudian kita prediksi 19.222 itu namanya prediksi. Jadi outputnya langsung kalau tadi kan klasifikasi outputnya 1 termasuk ke dalam warna kategori bunga dahlia, sedangkan outputnya 2 bunga mawar misalnya. Nah, tapi kalau di regresi outputnya langsung kita bisa langsung kita prediksi. Jadi nilainya tadi 19.022 misalnya. Kemudian regresi ini itu juga ada namanya time series atau deretan input terdelay. Jadi bedanya antara regresi dengan klasifikasi, kalau di regresi ada namanya time series atau deretan input delay. Nah, contohnya di sini
Ya, inputnya itu bisa umumnya berupa data numerik dan deretan input terpilih. Nah itu, jadi inputnya deretan input terpilih atau time series. Sedangkan si outputnya merupakan nilai prediksi. Jadi inputnya berupa data numerik atau deretan input terpilih, atau outputnya merupakan nilai prediksi. Jadi, kita sudah bisa memprediksi. Ya, misalnya tadi ya, beban PLN 20.000 ya. Ya, berarti untuk hari misalnya ini kemarin ya, kemarin berarti kita udah bisa memprediksi hari ini 20.000 misalnya seperti itu. Nah, contoh jasnya pada kasus regresi misalnya memprediksi grafik COVID-19. Jadi kita bisa prediksi berapa orang yang meninggal, berapa orang yang positif ya, itu dengan menggunakan kasus regresi ini. Ya, jadi kalau dari data COVID kan ini sudah berlangsung selama sebulan ya, jadi kita bisa mengambil data COVID dalam sebulan ini, jadi sebulan ini kira-kira datanya seperti apa. Misalnya ada yang meninggal, ada yang positif 65 orang misalnya. Jadi kita bisa memprediksi kira-kira hari ini itu kira-kira berapa orang yang terkena gitu ya. Misalnya 67 atau 68. Memang prediksi itu tidak tepat ya, namun prediksi kan. Jadi, namun semakin banyak sampel akan makin bagus. Jadi kan karena sebulan ini kan makin banyak sampel yang kita dapat, sehingga untuk memprediksi dan melakukan regresi akan semakin bagus. Kenapa? Karena error yang didapatkan akan semakin kecil juga karena sampelnya kan banyak. Kemudian kita memprediksi beban listrik ya, tadi yang beban listrik kita bisa prediksi kemarin misalnya 19.022 misalnya, berarti hari ini misalnya 19.23, jadi kita langsung bisa kita prediksi berapa beban listriknya. Ya, jadi kalau dia regresi, outputnya langsung. Sedangkan kalau dia klasifikasi tadi, outputnya itu kita kelompokkan lagi atau kita kategorikan lagi termasuk ke dalam bunga mana, kalau tadi contohnya bunga. Kemudian yang ketiga adalah memodelkan time dengan sistem identifikasi. Jadi kalau sistem kendali kita bisa modelkan, kemudian kita identifikasi dengan menggunakan NN. Ya, jadi kita modelkan dan kita identifikasi kasus regresi ya, tentunya untuk identifikasi plan. Nah, ini contoh desainnya, dimana di sini inputnya itu kita atur. Jadi inputnya di sini ya, inputnya atau UK di sini kita atur dengan menggunakan time delay. Jadi sampel di sini UK-1 itu adalah sampel setiap 1 hari sebelumnya. Jadi misalnya UK-nya adalah hari ini, berarti UK-1 adalah sebelumnya ya, sebelumnya dan atau gini, UK itu adalah sekarang ya, sekarang berarti UK-1 adalah 1 detik ya, 1 detik misalnya, berarti UK-1 detik sebelumnya ini UK-2 2 detik sebelumnya, UK-3 3 detik sebelumnya ya. Jadi ini adalah input. Jadi inputnya itu input dari JST itu ditentukan oleh UK-nya ya. Jadi UK-nya UK-1, UK-2, UK-3. Jadi UK itu adalah data yang sekarang. Berarti kalau UK-1 data sebelumnya ya, ini 2 hari sebelumnya atau ini 3 hari sebelumnya gitu. Jadi untuk JST kasus regresi
UK ini tidak input ya, ternyata input itu tidak hanya ditentukan oleh UK saja ya, UK di sini, namun ditentukan juga oleh output ya, output kan di sini output dari NN-nya atau YN-nya. Nah, jadi ditentukan dari output dari YN-nya atau hasil luaran dari NN-nya. Jadi untuk estimasi NN ini kita feedbackkan di sini. Jadi ini outputnya itu masuk ke dalam input dari input plan-nya ya. Ini jadi ini delay pertama ini masuk ke sistem ya. Kemudian delay kedua ini masuk ke sistem. Jadi ini delay pertama, ini untuk delay kedua output dari estimasi NN-nya ya. Jadi di feedback. Nah, kemudian ini masuk ke dalam sistemnya ya. Di delay pertama dan kedua sudah masuk ke dalam sistemnya ya. Kemudian kalau dia sudah masuk ke dalam sistem ini nanti kan sama ya kemarin bahwasannya dikalikan dengan bobot, kemudian di sum function, kemudian di aktivasi ya. Begitupun untuk masuk ke selanjutnya ya, layar selanjutnya di sini dikalikan bobot, dikalikan sum function, kemudian di fungsi aktivasikan. Nah, untuk input di sini pun dari output estimasi di sini tetap X1, X2, X3, ini X4, X5 ya. Jadi X-nya ada 5. Nah, kemudian jika output di sini ya, output dari outputnya sudah sama, output estimasi ya, itu sudah sama dengan output dari plan ya. Jadi misalnya outputnya sudah sama atau belum. Pertanyaannya apakah output yang di plan itu sudah sama dengan output yang diestimasi. Nah, kalau dia belum sama ya, itu dibandingkan ya. Nah, dibandingkan lah. Jadi di sini error. Jadi error itu adalah membandingkan antara error itu didapatkan dari perbandingan antara output dan output plan dengan output estimasi. Jadi error ya. Error ini digunakan untuk merevisi bobotnya. Jadi kita revisi bobot, revisi bobot di sini, kemudian di sini juga ada ya. Jadi ini error di sini, maaf. Revisi error di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Kita revisi ya. Kemudian output dari ini juga kita feedbackkan guna untuk melihat apakah masih ada error atau tidak. Jadi kalau misalnya masih ada error, maka kita lakukan revisi terus di sini ya, revisi. Jadi kita lakukan revisi. Tapi kalau sudah tidak ada error, lakukan aja outputnya kan, tidak perlu direvisi, makanya sudah tidak ada error. Nah, jadi untuk desain regresi di sini ada input ya, input plannya di mana dia terdelay ya, ada time delaynya di sini untuk UK1, UK2, UK3. Berarti kalau UK-nya adalah sekarang, UK1 sebelumnya, 2 hari sebelumnya, 3 hari sampai seterusnya ya. Kalau inputannya berapa, kemudian inputan plan itu tidak dipengaruhi oleh UK saja, tetapi dipengaruhi juga oleh YN atau output estimasi dari NN-nya. Ya, jadi output estimasi ini kan di feedbacknya, jadi di feedbackkan ke sistem kembali. Jadi di sini delay pertamanya masuk ke dalam sistem, delay kedua pun masuk dalam sistem, masuk ke X4, X5 kita kategorikan. Nah, kalau misalnya kalau perbandingan antara output estimasi dengan output dari plan yaitu masih ada error ya,
error di sini sehingga harus direvisi. Jadi revisi di sini, revisi bobot di sini, revisi bobot di sini, dan revisi bobot di sini. Nah, sampai outputnya itu outputnya tidak menghasilkan error lagi, jadi tidak perlu dilakukan revisi. Nah, setelah kita lakukan pendesain, nah ini contoh untuk hasil desainnya, di mana sampel base-nya adalah 50. Jadi kita lihat di sini yang hitam itu adalah plan, ya output plan, yang biru adalah output dari estimasi atau aproksimasinya. Nah, kalau kita lihat dari 0 sampai 15 ya, lihat ke 15, outputnya ini masih overshoot ya, jadi 0 sampai 5 dia masih overshoot, masih mau masih mencoba untuk menyamakan ya, atau menyamakan dengan plan yang output plannya ya. Nah, pada menit ke 20 dia sudah mulai menyamakan dengan ini output dari estimasi aproksimasinya. Kalau kita lihat ya hasilnya. Nah, pengertiannya yaitu kalian diminta untuk mendesain BST dengan permasalahan yang melibatkan keluarnya berupa aproksimasi atau prediksi. Nah, contohnya tipsnya adalah kalian cari di Google, search datasheet, misalnya sensor elektromikrograf ya, atau EMB. Kemudian dari data tersebut bisa diprediksi atau aproksimasi ya, dengan menggunakan datasheet-nya. Bisa juga dengan perkiraan beban tadi ya, beban listrik, kemudian forex atau kursnya, kemudian COVID. Nah, kalau kita lihat kalau contohnya adalah misalnya beban listrik, maka inputan di sini kalau di sini berarti kan beban listrik, maka UK ini ya, input ini itu adalah sebelum hari ini, dan YK-nya adalah atau outputnya adalah hari ini. Jadi sisi plan ini kita hilangkan saja ya. Langsung didapatkan bahwasannya UK itu langsung ke YK. Ya. Jadi kalau berarti UK di sini ada UK -1, UK -2, UK -3 ya. Nah, kemudian plan kan kita hilangkan, jadi UK langsung ke YK. YK-nya kita prediksi untuk hari ini. Jadi bagian sisi plan kita hilangkan, UK itu yang terpilih langsung bisa kita prediksi outputnya ya. Kita bisa langsung memprediksi output yang di sini. Ya, kalau kita memberikan contoh plannya adalah misalnya beban listrik, forex, atau COVID. Jadi kita hilangkan di sini plannya, langsung aja UK sama dengan YK. Oke ya, silahkan didesain. Selamat mendesain. Semoga paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.